Ibadah itu terutama berkaitan dengan kehadiran Allah. Bagaimana orang menghayati kehadiran Allah. Maka sekali lagi kita melihat di dalam poin yang kedua, dosa merusak kehadiran Allah. Bukan kehadiran Allah yang rusak ya. Persepsi kita tentang kehadiran Allah. Bagaimana kita menghayati kehadiran Allah. Jadi sama sekali berbeda dengan tadi sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Yang lebih konyol lagi, bukan hanya manusia mulai merasa kehadiran Allah itu mengancam dan menakutkan, tetapi kita melihat bahkan akhirnya manusia diusir. Diusir dari mana sih? Dari Taman Eden. Maksudnya apa sih? Ini diusir dari hadirat Allah. Ini bukan bicara tentang persoalan geografis ya. Maka saudara sekarang kalau konyol terus saudara kepingin tahu, Taman Eden itu sebetulnya di mana sih? Saya mau pergi, katanya sih menurut Alkitab kayaknya di daerah Babilonia. Babilonia itu Iran, Irak begitu ya. Saya pergi, saya beli tiket ke Irak. Saya mau ke Taman Eden, sebetulnya ada di mana. Saudara nggak bakal ketemu, percuma buang-buang tiket ntar. Karena pengertian Eden bukan di dalam pengertian geografis seperti itu. Tapi yang disebut Taman Eden, di situ adalah tempat di mana Allah itu hadir di dalam kehadiran yang demikian memberkati. Sehingga waktu manusia diusir keluar dari Taman Eden, itu sama dengan diusir dari hadirat Allah. Waktu manusia diusir dari hadirat Allah, ini nggak mengatakan Tuhan tidak hadir lagi. Tuhan masih tetap hadir. Bagaimanapun dia maha hadir kok. Dia maha hadir, tapi dalam kehadiran yang berbeda sekarang. Nah sekali lagi ya, kalau kita nggak bisa membedakan hal ini, buat kita sama, semuanya Tuhan hadir di mana sama. Sama, Tuhan kebaktian dimanapun kehadirannya sama, lain, sudah lain. Gereja yang setia memberitakan Injil, gereja yang setia kepada firman Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam gereja itu pasti berbeda dengan gereja yang nggak percaya Yesus itu Tuhan, yang rasa nggak usah penginjilan, ya. Kita yang penting menjaga tradisi, kebudayaan, adat istiadat, pasti lain, sudah pasti lain. Gereja yang bergerak memberitakan Injil kepada orang-orang yang di luar pasti berbeda kehadiran Tuhan dengan gereja yang tidak bergerak. Terus di dalam saja begitu ya, nggak usah keluar dan sebagainya. Pasti berbeda, saudara. Maka di sini kita melihat ada gambaran perbedaan, ada shift, ada perubahan tentang pengertian hadirat Allah di situ.